ini tadi saya nggak sempat opening ya di sana karena lagi ribuh nunggu bis. Sekarang hari ini saya mau ke bandara untuk ngecek rute dari tempat saya ke bandara tuh naik apa aja gitu ya, supaya saya nanti bisa memperkirakan seberapa jauh saya jalan kaki dan harus naik bis apa aja gitu ya. Jadi itu agenda hari ini. Jadi tadi dari rumah saya harus naik bis nomor 27 ke arah pusat kota, turunnya di halte Douglas Street at 4th Street ya. Kemudian jalan kaki sedikit nih seperti saya sekarang ke halte yang itu yang mana? Pokoknya nyebrang dulu, terus halte yang di sana tuh. Nah, akhirnya saya sudah sampai di halte ini. Tuh lihat, halte ini tuh banyak sekali tujuannya ya. Ada bis nomor 95, 70, kemudian 27. Pokoknya banyak pilihan rutenya kalau di bis di halte yang ini. Makanya banyak sekali orang yang nungguin. Dan saya akan naik bis nomor 72 jurusan Swartz Bay. Swartz Bay ini sebetulnya terminal ferry atau kayak pelabuhan kapal feri gitu, yang memang tujuan akhirnya itu pelabuhan kapal feri ya, yang menuju Vancouver salah satunya. Jadi di sini ada banyak sekali orang yang tujuannya ke halte terminal feri itu gitu. Tapi dua halte sebelum terminal feri itu adalah terminal halte yang menuju ke bandara. Tapi harus naik satu kali bis lagi. Jadi saya akan naik bis nomor 72 untuk menuju ke bandara, tapi nanti satu kali lagi naik bis lagi ya. Dan oleh karena itu saya akan pilih nomor 72 bisnya. Belum datang sih, saya belum cek map itu berapa menit lagi datangnya, tapi ya kita tunggu aja ya. Nah, tipikal bis-bis menuju bandara tuh seperti ini, atau ya jurusan jauh tingkat bisnya. Jadi ada dua tingkat tuh. Karena apa? Karena penumpangnya banyak. Selain bis yang menuju bandara, biasanya bis-bis yang menuju kampus UVic juga dua tingkat, khususnya yang dari pusat kota. Kenapa? Karena biasanya banyak mahasiswa kan yang pergi ke kampus. Nah, jadi dua tingkat. Nih lihat, ada banyak orang yang mengantre. Oke, saya melipir dulu ya karena bis saya belum datang dan supaya tidak menghalangi orang lain. Inilah dia orang-orang yang mau naik bis. Ini nomor berapa tadi? 90-an ya? Kalau bisa ya nomor 71 atau 72, tapi saya mau naik 72 aja deh. Karena waktu itu saya sudah pernah nyobain naik bis 72, jadi udah tahu rutenya. Walaupun kayaknya rutenya kurang lebih sama. Nah, itu dia tuh bisnya tuh, kelihatan kan nomor 72, tapi kehalang ibu-ibu iya Bu, punten. Nah, itu dia 72 Swartz Bay Ferry. Nah, ini dia bisnya guys. Saya akan tuh Swartz Bay Ferry. Artinya tujuan akhirnya memang ke terminal terminal ferry Swartz Bay. Oke, saya akan segera naik. Mudah-mudahan saya mau naik yang di atas deh. Malah ke depan. Dudule disamperkeun kalah ninggalkeun. Wow, banyak sekali kan tuh. Dan biasanya banyak orang yang bawa koper gede-gede karena memang biasanya kan mereka mau keluar kota atau bahkan ke luar negeri. Saya di belakang nih antri dulu ya. Mudah-mudahan di atas masih kosong supaya saya bisa duduk di atas. Tapi banyak juga orang yang malas duduk di atas.
karena kalau turunnya kejauhan. Tiket saya jatuh barusan. Oke, saya duduk di sini. Aduh. Oke, saya akhirnya duduk di atas. Duduk di bis di bagian atas ini. Pencetannya tuh tombol kuning di atas itu. Tombol kuning di atas itu fungsinya untuk ditekan kalau kita sudah hampir sampai ke halte yang kita inginkan. Dan di situ di layar itu tuh Douglas Street at Pandora Avenue itu informasi tentang halte-halte yang akan dilalui. Nanti kalau si Douglas Street-nya udah terlalui, nanti tulisannya ganti gitu. Oke. Dari sini itu perjalanannya cukup jauh, harus melalui 38 bus stop, 38 halte bis. Jadi jauh banget. Jadi itu sama kayak dari Bandung, maksudnya kayak dari pusat kota Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta kan ini ya, cukup jauh gitu. Cuma bedanya kalau itu kan lewat jalan tol, kalau ini tuh lewat kayak daerah-daerah yang sepi, terus agak hutan-hutan kayak gitu. Nah, kalau ini udah di luar kota banget ya. Ini udah kawasan yang benar-benar jauh dari pusat kota. Jadi rata-rata gini nih suasana alamnya tuh. Masih banyak hutan-hutan dengan pepohonan yang masih sangat lebat di sini. Dan ini kan karena musim semi, jadinya tanaman-tanaman juga lebat ya, dedaunannya lebat semua. Tapi kalau musim gugur atau musim dingin apalagi, banyak sekali tanaman yang rontok gitu, nggak ada daunnya. Tapi nggak semua, karena nggak semua jenis tanaman itu atau nggak semua jenis pohon itu rontok ketika musim gugur atau musim dingin. Di sebelah sana tuh, sebelah kiri jalan tuh, kalau teman-teman lihat tuh ada danau ya. Ada danau yang sangat indah dan cukup luas. Ini danau apa ya? Tadi saya kalau nggak salah ada informasinya, tapi saya nggak ngebaca tadi, nggak keburu baca gitu. Tuh di sebelah sana ada danau. Dan orang-orang sini tuh ya, orang-orang Kanada gitu, suka banget yang namanya olahraga gitu. Jadi kayak olahraga air juga suka banget. Maaf ya, ini saya ngomongnya nggak bisa kenceng-kenceng karena dombanya lucu, karena takut mengganggu penumpang lain. Pemandangannya cantik sekali. Teman-teman, kalau kita mau atau kalau saya misalnya mau turun di bandara ini, nanti saya harus turun di ini McTavish Exchange Bay. Jadi McTavish Exchange Bay ini adalah halte sambungan untuk menuju ke bandara. Di sini ada beberapa halte, tapi saya nggak bakal turun ya, soalnya saya memang dari situ saya udah hafal lah insya Allah untuk rute menuju bandaranya. Nah,
Dari sini tuh lihat ya, nanti teman-teman lihat. Di sini itu ada beberapa halte. Nah, tada. Tuh, ada beberapa halte. Dan kalau mau ke bandara itu saya turun di sini, lalu jalan kaki sedikit tuh nyebrang ke halte F. Halte F itu nanti dari halte F itu saya nanti naik bis nomor 88 dan jaraknya dekat banget, hanya melewati 3 halte bis. Udah gitu udah deh sampai di bandara. Oke, jadi ini ya, saya udah insya Allah udah hafal rutenya sekarang ini. Nah, jadi sekarang karena saya nggak turun di bandara, saya sekarang mau ke tujuan akhir bis ini nomor 72 ini, yaitu di terminal kapal feri. Jadi penerbangan kepulangan saya nanti itu tanggal ya yang kali ini itu adalah penerbangan dari Bandara Victoria ke Vancouver, dari Vancouver ke Hong Kong, dari Hong Kong baru ke Jakarta. Nah, dan itu melelahkan sekali. Jadi ya seperti itu. Jadi sekarang saya mau ke terminal feri aja, nanti saya liatin teman-teman suasana di terminal kapal feri itu ya. Tapi dari situ saya cuma turun sebentar ngeliatin ke teman-teman, udah gitu udah deh saya naik lagi bis yang ini. Saya naik lagi bis ini karena kalau mau ke pusat kota naik bis ini lagi, dari terminal feri itu naik bis ini lagi ke terminal ke halte yang di pusat kota tadi, baru dari situ saya pulang naik bis lain gitu. Nah, ini bisa udah kelihatan ya apa namanya, perairan yang nantinya nyambung ke perairan kapal feri yang akan dilalui kapal feri kalau mau ke Vancouver itu. Bisa kelihatan dari sini. Dari sini nggak jauh, hanya tinggal beberapa halte lagi untuk menuju ke terminal feri. Cantik banget ya pemandangannya tuh. Tapi percaya deh, di Indonesia itu kalau kita mau ngerapihin setiap tempat, dirapihin, dibersihin gitu ya, itu pasti indah, pasti ya bisa jadi lebih indah ya. Tapi yang jelas setiap tempat itu kan punya ciri khasnya masing-masing ya, punya ciri khas geografisnya, punya ciri khas bangunannya, tentu saja juga budayanya. Jadi pasti tetap beda, tapi apa ya, nilai keindahannya tuh sama kalau dirapihin, dibersihin gitu ya. Jadi sebetulnya negara kita tuh punya potensi keindahan alam yang jauh lebih besar daripada negara lain, atau setidaknya punya potensi keindahan yang sama gitu. Tuh lihat, ya Allah, Masya Allah, cantik sekali kan tuh, Masya Allah. Wow. Dan rumah-rumah di sini tuh beruntung banget ya, karena pemandangannya langsung shoot ke sini, ke laut ini. Jadi sudah bisa dipastikan meskipun ini jauh dari pusat kota, tetapi tentu saja mahal karena sangat dekat dengan pemandangan yang cantik. Nah, jadi rumah-rumah di sini itu seperti ini ya bentuknya. Masih banyak rumah-rumah yang dari kayu gitu kalau pinggiran kotanya itu. Tapi rapi gitu, meskipun kecil, terbuat dari kayu, atau tuh kan ini papan-papan nih, bukan semen, tapi apa ya, ya rapih aja gitu. Jadi nggak ada tuh rumah yang genjreng gitu, nggak ada sih. Warna-warnanya juga biasa aja gitu, tapi memang rapi. Kita sudah hampir sampai di ini ya, dermaga atau terminal feri Swartz Bay Victoria. Sebentar lagi tiba, artinya ini tujuan terakhir dari bis ini sebelum nanti akhirnya bisnya pergi lagi menuju pusat kota.
ini teman-teman, terminal ferinya biasanya penuh ya, biasanya banyak orang, tapi kali ini sepertinya tidak banyak orang. Turun tapi nanti naik lagi. Lihat, nanti saya naik lagi ke sini, kocak. Alhamdulillah, soalnya saya cuma pengen liatin ke teman-teman situasi atau suasananya gitu. Siapa tahu kan nanti teman-teman ada yang kesini ya, amin. Di waktu bulan Desember itu saya turun di sini, naik kapal feri ke Vancouver. Itu musim dingin, suhunya berapa ya? Suhunya 2 derajat kalau nggak salah. Itu kedinginan banget, jadi boro-boro bisa pakai baju tipis kayak gini ya. Ini tuh buat saya udah termasuk tipis kalau di sini. Waktu itu pakai mantel baju berlapis-lapis. Nah, jadi ini nih halte yang dimaksud dengan terminalnya itu keberangkatan, pintu keberangkatan, dan ada tentu saja pintu kedatangan. Kalau misalnya mau beli tiket, ini saya cuma nunjukin aja ya teman-teman. Kalau beli tiketnya tuh belinya di mesin ini. Nah, atau bisa juga tuh ke petugasnya, tapi biasanya saya belinya dari mesin ini tuh, touchscreen. Nah, ada pilihannya mau berangkat ke Vancouver atau Salt Spring. Nanti ada biayanya itu kalau tidak salah $20 ya. Iya, $20. Nanti pembayarannya pakai mesin ini. Gitu deh, saya nggak akan beli tentu saja karena saya tidak akan naik ferry sekarang. Tapi saya mau keluar lagi karena takut keburu si bis yang tadi ini. Nah, kalau misalnya kalau misalnya teman-teman misalnya nih ya naik ferry, nah nanti udah dicek tiketnya, masuk ke sana, nanti ada ruang tunggu di sana tuh, ada eskalator turun, di sana ada ruang tunggunya. Jadi sangat mudah. Oke, kita keluar lagi. Sementara itu, inilah suasananya ya. Suasana di terminalnya tuh. Kapal ferinya biasanya ada di sana, tapi belum datang. Tuh. Ya, jadi seperti itulah teman-teman terminal kapal feri, dan di sini ada banyak taksi ya. Ada banyak taksi yang bisa digunakan oleh para penumpang yang mau pergi ke pusat kota atau mana saja. Ada suara gagak. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman, misi saya hari ini berhasil. Saya sudah mengecek rute dari rumah ke pusat kota, lalu pusat kota naik bis ke daerah bandara. Insya Allah, tolong doain ya, mudah-mudahan nanti lancar kepulangannya. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton vlog saya hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.